Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka bertolak ilmi, memantapkan lagi keyakinan kita di muka bumi agar kita bisa hidup dengan penuh kehati-hatian di atas akidah yang benar. Jangan sampai kita tersalah dalam berkeyakinan yang pada akhirnya menjadi sebuah kerugian fatal buat kita di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau beribadah sebagaimana dijelaskan Ustaz Toman tadi, tapi kemudian niatnya tidak benar, niatnya riya, maka yang rusak ibadahnya. Artinya kalau sholat tapi riya, ya, sholatnya enggak dapat pahala. Umroh haji riya, umroh haji yang dapat pahala. Kemudian haji riya, yang hajinya enggak dapat pahala. Tapi kalau kemudian yang rusak sudah akidahnya, maka enggak cuma ibadah itu tok yang rusak semuanya. Bahkan dalam beberapa bab kerusakan akidah bisa menyebabkan batalnya syahadat. Makanya dalam berakidah itu punya konsekuensi masing-masing. Akidah yang sebelah sini berkonsekuensi begini, yang sebelah situ berkonsekuensi begitu. Yang jelas konsekuensi dalam kesalahan akidah itu bakal lebih fatal daripada konsekuensi kesalahan dalam beribadah. Karena konsekuensi kesalahan dalam beribadah tidak diterima ibadah yang salah itu. Tapi kalau akidah bisa semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam tema pembahasan akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan kita masih pada keutamaan para sahabat. Para sahabat sudah, kita masuk ke keutamaan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar sudah, kita masuk ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terkait dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurn bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Abu Hafiz Al-Adawi. Dia punya julukan Al-Faruq. Ibunya bernama Hantomah binti Hisam bin Al-Mughirah, dan ibunya adalah saudari tua, jadi kakak dari Abu Jahal bin Hisam. Jadi Umar bin Khattab bertemu dengan Abu Jahal pada mbah. Jadi mbahnya sama, yaitu Pak Hisam. Dan dia adalah seorang yang berperawakan tinggi, kepala bagian depannya botak, tinggi besar, mampu bekerja dengan kedua tangannya secara seimbang. Artinya orangnya tangkas, matanya hitam berkulit kuning, ada mulai mengatakan kulitnya putih hingga merah-merahan, giginya putih bersih mengkilat, selalu mewarnai jenggotnya dan merapikan rambutnya dengan inai atau daun pacar. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu kalau yang malu, kalau punya ubat itu semir. Dan dalam Islam semir rambut boleh asal tidak dengan warna hitam. Tentu selain hitam ya warna umumnya rambut, lumrahnya rambut. Kalau rambut warnanya pirang kan kesini lumrah. Tapi rambut warna hijau itu kan kita harus lumrah. Rambut warna biru itu juga udah nggak lumrah. Jadi kalau dengan mau nyemir rambut, saran saya lagi warna coklat itu masih lumrah lah. Tapi kalau warna pink gitu kan mau badul gitu. Nah maka tentu ya kita lumrahnya aja. Hitam nggak boleh, tapi boleh selain hitam, tapi ya yang lumrah gitu ya. Lumrah itu bahasa fikihnya sesuai urf, sesuai
kebiasaan masyarakat aja. Jadi kemudian jangan aneh-aneh. Nanti kira-kira ada orang yang rambut warna kuning, dalam artian kuning kayak bendera Golkar itu. Terus gue kok gue mau sebenarnya kuning, rapopo, wong ireng no, selain ireng kan itu ada pilihan kuning gitu kan. Maka kira-kira yang dilihat orangnya apa pengajiannya atau agamanya? Pengajiannya. Makanya dalam Islam itu ada kaidah al-adah al-muhakamah, ya. Kelurahan atau kebiasaan masyarakat selama bertentangan dengan syariat itu bisa menjadi hukum. Jadi kalau nggak lumrah warna kuning kayak bendera Golkar ya jangan warna kuning. Lumrah itu coklat atau kemudian coklat tua, coklat muda itu jelas-jelas lumrah. Ada kuning, merah bendera PDI itu sangat lumrah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat rendah hati dan sederhana. Tapi ketegasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental melekat padanya. Orangnya gak aneh-aneh, gak neko-neko, tapi punya prinsip. Nah itu yang perlu dengan tiru. Dari orang Islam itu selalu usah aneh-aneh, tapi punya prinsip tegas, orang haram. Kemudian dia suka menambal bajunya dengan kulit dan terkadang membawa ember di pundaknya, tetapi sama sekali tidak menghilangkan ketinggian kewibawaannya. Jadi orang-orang yang mau bekerja dengan tangannya, mau berkarya itu terhormat biasanya. Walaupun ketoknya kaya orang jadid, ketoknya kaya orang rasuki, tapi ketika dia tidak mau meminta atau mengemis pada manusia, tentu dia punya kewibawaan tersendiri. Dan tegas dalam prinsip ini perlu. Tadi pagi saya ada kajian di daerah Gentang itu, ada bapak-bapak bertanya, pas saya beli makan di satu warung, adalah pas kosong, main bungkus tak boleh. Pas lagi milih-milih mereka ada ide kalau tak boleh. Namun ini kupat itu pak babi. Terus pulau dia benar milih sini, pulau milih liane. Pulau pilih, pulau ada, pulau boleh. Tekan rumah tak pangan kok tak pikir-pikir ini mau masaknya buat hasil bodol komputer di. Akhirnya pulau cancel buat pulau pangan. Ya terus saya bilang sama beliau, besok kalau dengan warung terus dengan dodolan pak babi, pak kiri, usuran 1 punya prinsip langsung putar balik boleh kasih do. Orang sama pakai karena mereka pun nggak pakai untuk dodolan kayak gitu. Nah, kita ya jangan pakai untuk orang koni. Ya perlu kita promosikan kalau tempat itu dodolan babi itu koni. Jadi promosi dalam arti terbalik. Jadi ada postingan pemilih dengan dapat Solo itu viral banyak kuliner perbabian dari mulai pakai jeneng Cina sampai jeneng Jawa maka itu fakta benar-benar ada dan ya itulah tempat kita tinggal kota Surakarta. Harusnya dia mengerjakan pemerintah. Jadi kan terus dulu banyak orang tertipu dengan sate jamu, terus ditertibkan jadi sate bubuk gitu kan. Nah itu masih akhirnya mengurangi jumlah orang yang tertipu. Nah termasuk warung-warung yang dodol babi itu harusnya ya jelas-jelas saja ditulis besar-besar gitu. Warung non halal atau warung babi atau ngarepnya dikai bendera babi gitu, susah gitu. Nah biar orang tahu. Dan Solo itu sing samar-samar itu kan ngarepe dan pasar Jungkir itu kan warung ngarepe Profesor Sinten itu seberang ini dokter anak seberang ini itu warung ramai biaya kan sehingga morong-morong ya sosok yang putri ya udungan enak juga yang lanang jenggotan dodol babi hati-hati banget ini buatan ditulis sih dodol babi itu buatan yang jerone ada baik ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia suka menambal bajunya sendiri dan dia menongkoi bawah. Kemudian tunggangannya keledai yang tidak berpelana. Pelana itu ribuan tunggangan hewan itu. Maka beliau naik numpak keledai seorang
langsung minggu di luar dewan, hingga membuat heran pastor Yerusalem saat berjumpa dengannya. Dan Umar jarang tertawa dan bercanda. Di cincinnya terdapat tulisan kafa bil mauti wa idon ya Umar. Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu wahai Umar. Jadi Umar bin Khattab ini orang yang gak takut mati, orang yang gak pernah takut mati. Makanya karena gak pernah takut mati, dia gak pernah takut sama siapapun, dan dia gak pernah mengeluh sama siapapun terkait prinsip. Dan beliau menuliskan itu di dalam cincinnya, kafa bil mauti wa idon ya Umar. Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu wahai Umar. Gampangnya ya, bahasa ini itu gampangnya opo dan gak urip aneh-aneh dan gak melu keyakinan aneh-aneh. Nek pada akhirnya kita semua mati. Terus urip di atas jalan yang benar, urip itu di atas akidah yang lurus, ibadah yang lurus, amal soleh yang bagus. Karena gak lama kita semua akan mati. Terus gak lama Nabi SAW mengingatkan umur kita cuma antara 60 sampai 70. Dan makin hari kita makin mendekati titik wajibnya itu. Gak mungkin menjauhi gak ada. Lah aku buktinya saya ini masih 65 mas, atau saya ini masih 45 mas. Berarti kan aku masih kedoi mati. Bukan. Justru orang-orang yang sudah lewat dari 70 itu saja nih mas kontrakan itu entek, sewayang-wayang itu bisa ditendang gitu. Ibarat jenengan ini ngontrak omah atau ngontrak nyewa ruko urung bayar, delalah sing duwe properti itu lupa untuk minta sewane, terus jenengan wah aman ini tak kaki, konten sewayang-wayang sampai diusir. Justru yang paling penak itu saat dulu wayang entek itu kendang dibayar, boten dibayar, kendang lupa. Terusnya apa? Masih ada waktu ngusung-ngusung, pindah barang, mana nih? Tapi nek wes orang gagas ngoten itu malah jaga sing duwe omah kali. Begitu kalian ya diusir, perabot-perabotnya diuncalkan yang jalan. Dia gak mau main di wong Prabayar. Maka dalam konteks hidup ketika panjenengan termasuk yang sudah dilebihkan waktunya, maka jangan sampai kita berpikir wah berarti aku aman. Bukan, justru tambah gak aman gitu. Jadi kalau kita sudah mendekati 70 bahkan lebih dari itu, berarti kita tambah gak aman. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar masuk Islam ketika berusia 27 tahun, masih muda. Keutamaan Umar bin Khattab dikatakan oleh Nabi SAW, bainama ana naimun ra'aitu fil jannah. Nabi bercerita, ketika aku tidur, maka seolah-olah aku itu diperlihatkan surga. Faida imra'atun tatawaddau ila janibil qasar. Di mimpiku itu ditampakkan seorang wanita yang sedang berwudu di sebuah istana yang megah di surga. Faqultu liman hadzal qasr. Kemudian aku bertanya pada wanita yang lagi wudu di sebelah. Jadi ini istananya dan ngajengan itu atau samping itu yang keran di wudu dan biasa itu wudu itu. Nah Nabi dalam mimpinya itu bisa ngobrol sama wanita itu dan bertanya, iki istana sopo mbak? Kalau wanita itu pun berkata di Umar bin Khattab, iki daleme Umar bin Khattab. Fadzakartu ghairatahu, maka aku kata Umar bin Khattab teringat akan kecemburuan Nabi SAW. Fawallaitu mudbiron, maka aku pun menjauh tidak memasuki. Nabi kemudian teringat kalau Umar itu orang yang cemburu. Jadi dia ditanya ini oleh sopo, ini Umar. Nabi itu ingat yang dunia Umar itu orang cemburu. Jadi orangnya tegas dalam berakidah dan mencemburu. Mencemburu ini nek rumusin orang sekarang itu katanya jelek, tapi dalam Islam itu justru bagus. Jadi pencemburu itu laki-laki itu kalau sudah nggak punya rasa cemburu,
akhirnya garwane digoncengi wong lanang liya, garwane digondol wong liya meneng wae. Itu kalau dalam Islam namanya dayus, orang yang tidak akan mendapat ampunan Allah, tidak akan disucikan di akhirat nanti, dan kemudian tidak akan mau Allah ngajak bicara dan akan mendapatkan adab yang pedih. Dayus. Jadi lelaki mencemburu itu dalam Islam itu baik. Tapi nek nganggo kamu orang sekarang katanya jelek, posesif lah, apalah, dalam Islam itu baik. Dan cemburu itu harus hadir pada jiwa seorang yang beriman, yang menunjukkan bahwasanya dia masih punya iman yang baik sehingga pengen menjaga pasangannya itu dari kemaksiatan, jangan sampai berbuat maksiat. Nah, makanya ibu kalau suaminya punya rasa cemburu itu nek menurut saya yang saya pahami berarti kalau jenengan itu terus kalian jenengan. Tapi nek jenengan ngomong-ngomong dijane wae dengan apakah ya ini pertanyaan, apakah suami kita imannya ini masih baik-baik aja atau jangan-jangan cintanya pun sudah nggak baik-baik aja. Ngoten nggih. Ning ora usah dicoba, nek aku tak jangan bujuk responnya piye mboten usah. Nggih. Maka kita lihat kesehariannya seperti apa. Nah, kembali ke sini, Nabi kemudian ingat kalau Umar itu mencemburu, wah daripada Umar mesum tak lumo, kata Nabi SAW. Fawala itu mudbirun. Nah, Umar bin Khattab ketika mendengar itu, beliau malah nangis. Bapak Umar, kenapa nangis? Karena Umar gak mungkin akan cemburu, gak mungkin akan nesu sama Nabi SAW. Dan Umar mengatakan, waqala alaika aghulu ya Rasulullah. Mana mungkin aku akan cemburu kepada engkau? Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin saya akan punya rasa cemburu kepada engkau. Artinya dengan kersa lebet itu Umar lebet. Makanya dalam kasus kehidupan Nabi SAW, Nabi pernah punya utang kepada orang Yahudi gandum, yang kemudian orang Yahudi gak bilang ngutangi nek tinggal baju besinya. Itu pelajarannya dalam banget, Pak. Pelajaran pertama, Nabi SAW itu gak mau mengemis kepada para sahabat. Padahal para sahabat itu nek disambati Nabi randui gandum, jangankan gandum, sak mudah-mudah kayak ini. Tapi Nabi pilih beli dengan cara tidak tunai kepada orang Yahudi. Nilai jaminanku iki. Lalu Yahudi itu juga kemudian gak langsung percaya kalau gak ditaruh jaminan. Padahal itu Nabi Muhammad. Kenapa ya? Karena mereka itu sama mereka gak ngamusi. Makanya kepada orang lain dia juga menghukumi begitu, walaupun itu seorang Rasulullah SAW tetap gak dikasih. Ya wes ini jaminannya. Gandum dibawa pulang itu bagian dari istrinya, dan begitu Nabi wafat ada kabar kalau baju besi Nabi itu tergadai di situ. Maka tentu para sahabat yang mendengar ya sedih lah. Sedih karena mereka pasti kalau disambati ya gak mungkin gak akan keluar, mesti keluar. Nah, dalam konteks ini maka Umar ketika dikatakan aku khawatir kok Umar cemburu dan kejak-kejak setanai nesu tak pindah, maka Umar nangis. Gak mungkin jenengan aja mlebet ya monggo umpami dengan jumun ya tak keke mbok bilih wonten nek ditutuke. Ini menunjukkan bagaimana cintanya para sahabat termasuk Umar bin Khattab ini kepada Nabi SAW. Dan hadis ini menjadi kabar bahwasanya yang namanya Umar bin Khattab itu dijamin masuk surga. Dan orang-orang yang sudah dijamin masuk surga boleh kita jelaskan atau kita katakan memang dia ahli surga. Tapi kalau orangnya belum dijamin masuk surga, dengan kata lain tidak ada satu dalil pun yang menyatakan dia ahli surga. Ambo jenenge Habib, ambo jenenge Ustaz Kiai, kita nggak boleh mengatakan dia sudah ahli surga. Makanya dalam bab menyebut orang yang sudah mati dalam Islam yang saya tahu itu harusnya tidak menggunakan kata almarhum, tapi menggunakan kata rahimahullah kalau laki-laki atau rahimahullah kalau perempuan. Almarhum itu artinya orang yang sudah dirahmati. Nah, rahmat yang dimaksud orang yang sudah dikasih surga. Padahal yang mati belum tentu dapat rahmat. Kan dibahasakan sudah. Berarti itu bukan angsal. Yang boleh didongake semoga dapat rahmat. Makanya yang benar sebenarnya nama kemudian rahimahullah, rahimahullah. Ya Kiai Jawi itu sosok malah ditambahi nama suwargi, suwargi.
Suwargi fulan, itu juga kurang tepat. Seolah-olah kita memastikan dia masuk surga, gak tepat. Yang tepat didoakan semoga dia masuk surga. Nah, maka dalam hal ini ya, kayak bisa dengan rubah agar kemudian tidak salah. Sehingga termasuk kekeliruan juga, ada sebagian orang yang saking senangnya sama tokoh-tokoh tertentu, itu ketika menyebut nama tokoh itu ditambahi depannya as-sahih. Seorang yang mati syahid itu bukan tepat, karena kesahidan seseorang itu secara hukum sudah selesai, tapi di akhirat tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ada orang-orang yang mati syahid yang kemudian Allah datangkan pada hari kiamat, dan di persidangan itu ternyata terbukti kalau dia melakukan jihadnya karena riya, sehingga dia dicemplungkan ke neraka. Maka menggelari orang dengan asyahid itu juga sebuah perkara yang kurang tepat. Nah, yang benar ya tetap tadi rahimahullah. Naik kembali ke kaidah bahasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Kemudian Islam mulia dengan perantara Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda, "Uri itu fil manam, aku bermimpi dalam tidurku, anzi'u bidalwi, bahasanya aku mengulurkan timba bakrotin ala kolibin ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan pengerek." Jadi timbo, misalnya timbo coba ke sumur gitu kan. Faja'a Abu Bakar, kemudian Abu Bakar datang. Fanaza'a zanuban au zanubaini naza'an dha'ifan. Maka Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut satu atau dua timba. Wallahu yaghfirullah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Summa ja'a Umar bin Khattab, kemudian ja'a Umar bin Khattab fastahalat kharban, kemudian dia mengambil air sebanyak-banyaknya. Falam aro abqariyan yafri fariyahu hatta rawiyan nasu wa darabu bi'atani. Maka aku tidak pernah melihat seorang pemimpin abqari yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang meminum sepuasnya dan juga memberikan minum untuk unta-unta mereka. Jadi dalam mimpi tersebut Nabi SAW ditampakkan bagaimana Umar bin Khattab cuma ngambil air satu atau dua ember, kemudian orang pada minum dari situ. Tapi yang Umar ngambil banyak banget, semua orang dipenuhi, dicukupi, sampai binatang-binatang ternak dicukupi. Dan Nabi menyebutnya sebagai pemimpin yang abqari, yang sangat kuat, yang siap menanggung urusan banyak orang. Dan benar ketika zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Islam itu sampai menembus wilayah Romawi, menembus wilayah Persia, yang menunjukkan kebesaran Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami benar-benar menjadi kuat setelah Umar bin Khattab memeluk Islam. Hal ini diperkuat dengan doa Nabi SAW. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulain ilaika bi abi Jahl au bi Umar bin Khattab. Qala wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Ya Allah, kata Nabi SAW, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki. Laki-laki dua ini mana yang lebih engkau cintai, maka saya minta engkau muliakan Islam dengan salah satunya. Tadi ya memang bagian dari takdir yang terjadi ya, Nabi itu mintain salah satu dari dua. Padahal mungkin kalau minta dua-duanya ya bisa-bisa aja, tapi adalah Nabi waktu itu ditakdirkan untuk minta satu dari dua orang ini. Nah, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan kemudian ternyata Allah memilih Islam itu mulia di tangan Umar bin Khattab. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud menegaskan lagi, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Dan kami terus-menerus merasakan harga diri yang tinggi
semenjak Umar bin Khattab itu masuk Islam. Jadi begitu masuk Islam, Umar itu tambah membuat Islam itu berjaya dan berjaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesaksian Ali bin Abi Thalib tentang Umar bin Khattab. Ini penting nih, karena sebagian orang-orang Syiah itu berpendapat Umar bin Khattab itu kafir, dan mereka berpendapat kekhalifahan harusnya di tangan Umar bin Khattab, di tangan Ali bin Abi Thalib, bukan di tangan Abu Bakar, bukan di tangan Umar, bukan di tangan Utsman bin Affan. Maka diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafatnya, dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Maka ketika itu aku hadir di tengah orang-orang tersebut. Aku terkejut tatkala seorang memegang kedua pundakku, dan ternyata dia Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, memuji dan mendoakan Umar seperti yang lainnya. Beliau kemudian berkata, engkau tidak pernah meninggalkan seorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Jadi Ali bin Abi Thalib memuji Umar dengan mengatakan, gak ada orang pada zamanmu yang engkau biarkan bisa nyalek amalmu dan perbuatanmu, gak ada. Jadi Umar itu kalau kemudian mendengar si fulan ini sudah sedekah sekian, dia kejar. Si fulan ini sudah beribadah seperti ini, dia kejar. Si fulan ini sudah berjuang seperti ini, dia kejar. Jadi dia gak pengen jadi orang nomor 2 dalam kebaikan. Walaupun pada zaman Abu Bakar As-Siddiq beliau kalah sama Abu Bakar, tapi pada zaman beliau hidup, maka enggak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar Umar bin Khattab. Dan aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dengan 2 orang sahabatmu, Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Ali bin Abi Thalib menekankan kepada riwayat ini bahwasanya kamu bersahabat dengan Rasulullah dan Abu Bakar, dan kalian akan dikumpulkan menurut keyakinanku. Ini menunjukkan sebuah pujian yang membantah kelakuan atau sikap orang-orang Syiah yang mencela Abu Bakar dan Umar. Gampangnya gini, Islam itu gak bisa dipungkiri sepeninggalan Nabi SAW itu berjaya atas izin Allah tentunya, kemudian atas ikhtiar khulafaur rasyidin, mobil khusus Abu Bakar dan Umar yang pertama ini. Baru setelahnya adalah Utsman dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Kok tiba-tiba datang orang yang entah dari mana nongolnya, ya secaranya ada. Cuma maksud saya ingin membahasakan, ini menungso apa gitu. Sampai kemudian tiba-tiba datang mencela orang yang mendirikan atau yang meletakkan pondasi-pondasi keimanan dalam konteks masyarakat Islam yang luas, yang menyebarkan Islam sampai melewati batas. Kok tiba-tiba ada orang yang mencela seperti itu? Dan bahkan dalam syahadat mereka memasukkan laknat kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai bagian dari syahadat orang yang baru masuk Islam ala Syiah. Itu kan aneh, gak masuk akal itu. Jadi ibaratnya masjid ini mesti dulu ada yang memulai pendidikan gitu kan. Nah tiba-tiba datang orang baru, dia corongnya menguasai, begitu udah dikuasai terus kayak plan masjidku gitu kan, aneh gitu. Di mana logikanya gitu? Maka tidak masuk akal ketika Syiah itu datang belakangan lalu mengklaim sebagai aliran yang benar, apalagi mencela generasi awal yang membangun Islam, yang ikut mengokohkan Islam di awal-awal waktu. Ini sebuah keanehan. Nah kalau ditelusur lebih jauh, ya ternyata pengikut-pengikutnya ya itu pecinta-pecinta nikah mut'ah, orang-orang yang senang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang senang pesta-pesta, orang-orang yang senang hura-hura, kayak gitu. Jadi bukan di atas akidah yang benar, tapi di atas urusan-urusan yang terkait dengan hawa nafsu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharastu ana wa Abu Bakar wa Umar." Jadi Nabi itu sering bercerita, aku lagi lunga karo Abu Bakar karo Umar, aku lagi mlebu ning satu tempat enek Abu Bakar karo Umar, aku lagi metu menuju satu tempat enek Abu Bakar enek Umar. Jadi ini benar-benar sebuah
trio kawan yang sangat dekat di dunia yang insya Allah juga didekatkan di akhirat, dan bahkan kuburannya pun di sebelah-sebelahkan. Jadi Nabi di tengah, kemudian Abu Bakar di kanan, Umar bin Khattab di sebelah kiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Umar bin Khattab ini termasuk orang yang rajin mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innahu qad kana fi ma madha qablakum minal umam muhaddatsun." Sesungguhnya telah berlalu dulu umat-umat dulu, di mana mereka, di dalam mereka itu terdapat sebagian orang yang disebut muhaddatsun, mendapatkan kabar-kabar gaib, mendapatkan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Muhaddatsun, orang dulu. Wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum, kalau sekiranya umat ini ada, umpama ada, fa innahu Umar bin Khattab, maka yang lebih pas, yang lebih patut Umar bin Khattab. Jadi di antara sekian ratus ribu sahabat, seratusan ribu sahabat, Nabi mengatakan sing luwih pantes Umar bin Khattab. Sing mungkin pantes ya wong Umar bin Khattab, yang lainnya tidak. Padahal sahabat ini generasi Islam yang terbaik. Nah, kalau generasi Islam yang terbaik aja Nabi mengatakan kudune sing pantes kuwi Umar, liyane ora, apa meneh Mama Gufron gitu. Ditambah gak mungkin meneh gitu. Delok bentuke wis ra berjanji, delok omongane wis ra cetha gitu kan. Kemudian omongan dengan apapun kunine podo, itu tambah gak masuk akal gitu. Kok kemudian ngaku-ngaku nulis kitab nganti 500 jilid, jangankan isine, jilidnya itu ora ketok gitu. Itu yo tetep enak sing betul. Terus kalau maca Qur'ane mau dijeblak enggak. Ini ayatnya, kamu yang baca, alhamdulillah, gue sama orang. Ini kan satu keanehan gitu loh. Terus lagi klaimnya juga nggak masuk akal, kosok jadi penjaga gawang neraka. Biar ceritane, wong Abu Thalib aja kegilan geni neraka sikile kepalanya, otaknya umum pokoknya. Dia emeh jogo gawang neraka ini, ngomongin neraka yang bal-balan. Nah, hal seperti ini perlu kita cermat hati-hati, jangan sampai panjenengan mengikuti orang-orang yang semodelan dengan seperti itu. Bahkan ketika Dajjal yang sebenar-benarnya, Dajjal Akbar itu datang benar, dia benar-benar bisa hidupkan orang mati, benar-benar bisa mengeluarkan emas, berlian, perak dari perut bumi, benar-benar bisa mendatangkan hujan, dan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita pun nggak boleh beriman sama Dajjal. Padahal orang yang tidak mengimani Dajjal itu uripe susah, pertaniannya rusak, banyune kering, garing, mungkin dia makanannya jadi susah gitu kan. Maka apapun yang kita dapatkan di dunia ini selama kita di atas akidah yang benar, maka itu tetap sebuah kenikmatan. Pramila, ketika kita meminta sehari 17 kali ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu nikmat yang dimaksud bukan dunia, tapi nikmat iman, Pak. Nikmat keimanan. Artinya kalau panjenengan dikasih iman, alhamdulillah. Terus dikasih iman, jadi dikasih duit, oke, alhamdulillah. Dikasih iman, mereka dikasih duit, alhamdulillah ala kulli hal gitu. Di atas keimanan dengan sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau di atas keimanan dengan sehat, tambah alhamdulillah. Maka apapun yang terjadi atas kehidupan kita, asasnya bukan dunianya dulu yang dijadikan tolak ukur, tapi keimanannya dulu yang dijadikan barometer. Ketika keimanan sudah lurus, maka apapun setelahnya itu kita syukuri. Tapi kalau kemudian orang musyrik diteukeh, itu istidrol. Orang kafir jabatannya dhuwur, itu istidrol. Orang musyrik seger waras, itu istidrol. Itu sebuah kondisi di mana dia lupa untuk mencari jalan pulang, mencari jalan kebenaran. Maka itu sebuah kerugian dan itu sebuah kebinasaan ketika nanti dia akhirnya mati di atas kekafiran, di atas kesyirikan, di atas akidah yang rusak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar itu saking berwibawanya itu gak cuma di mata manusia,
bahkan di mata setan juga. Nabi SAW bersabda, inna syaitana yafruqu an Umar bin Khattab. Sejenenge setan pun melayu wedi karo Umar bin Khattab. Dan ketika Nabi mengatakan begini, bukan berarti Umar itu bisa melihat setan. Yang saya tahu, saya belum pernah nemu satu riwayat pun Umar mengenai setan, belum pernah. Tapi kalau Nabi pernah memegang setan atau jin yang kemudian diikat di tiang masjid, yang kemudian dilepas lagi, yang pernah dicekek lehernya, dan kemudian Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat saudaraku Sulaiman pernah meminta kerajaan yang tidak pernah dimiliki manusia di muka bumi, wis tak kencang kowe ning tiang masjid Madinah ben dibuat mainan anak-anak kecil pada pagi hari. Itu Nabi mengatakan begitu. Jadi Nabi pernah benar-benar menangkap itu setan. Tapi dalam konteks Umar bin Khattab, ketika Nabi mengatakan setan itu lari ketakutan dari Umar, itu yang saya tahu dan saya nggak keliru, itu belum pernah saya dapatkan satu hadis pun yang menyatakan Umar pernah jagongan wedangan karo setan. Ini menunjukkan Umar itu nggak bisa lihat setan. Tapi Nabi pastikan ketika setan lihat Umar, setan pilih melayu. Artinya barang goib wedi karo barang yang dohir, yaitu manusia. Nah, ketakutan ini menunjukkan keimanan, kualitas keimanan. Makanya panjenengan nggak usah khawatir sama setan, nggak usah takut sama setan. Asal iman jenengan lurus, akidah jenengan kuat, setan itu akan lari dari kita. Kan ya itu tadi loh kata-kata imannya lurus dan kuat. Dan buktinya apa mas? Setan yang melayu dari saya gitu. Buktinya bahwasanya kerjaan setan itu kan menebarkan was-was. Arab sodakoh diwaswasi, ora sida sugih. Arab sholat diwaswasi, kok dagangane apa pembeline lunga. Arab noleh poso, kok diwaswasi, kok malah lara sak pitulune. Arab mulai sholat terus dikasih was-was, iki mau wis loro, telu, kapan gitu. Maka bentuk was-was itu adalah godaan dari syaitan. Maka ketika jenengan sudah dijauhi setan, jenengan tidak akan ada was-was. Sholat yo khusyuk, arep sedekah yo mantep, arep ibadah yo lancar, arep haji umroh yo ora sakokean mikir gitu kan. Nah, orang-orang yang dalam kebajikan beramal ini tidak banyak mikir, langsung set apa yang terlihat di depan mata dikerjakan, dilakukan. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh. Buru-buru berlomba. Jadi nenek kesempatan itu nggak usah nunggu mengko. Dan orang-orang yang kemudian kena pasal syaitan, biasanya misalnya punten ada kotak infak lewat dengan boten meleboni gitu, raketan umroh gitu. Itu biasanya nek kotak pun lewat dengan pun mundur ning dalane biasa. Laboni orang yang. Nah, hal-hal kayak gini berarti kita akan kena was-was dari syaitan. Termasuk misal kita bangun azan subuh gitu kan, terus kita mau tahajud gitu kan, malah goreng tempe, nanti orang tahajud goreng tempe rawon yang gosong, atau mungkin goreng tempe matang ternyata bujuku malah dari lagu, nanti orang mau tahajud. Hal seperti ini berarti kita itu kena was-was itu. Padahal yang misalnya dengan kerso tahajud, rambung tahajud, berarti itu sholat subuh, digoreng tempe, garwane malah seneng pangan tempe. Tapi karena tadi was-was syaitan, biasanya urusan dunia ini encer, akhiratnya ini encer. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab. Masih 10 menit. Utsman bin Affan. Kita masuk ke khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Tentang Utsman bin Affan, beliau namanya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Musaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fikr bin Malik bin An-Nadr bin Inanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Apa masih wonten kula waca. Namanya adalah kunyahnya Abu Amr atau Abu Abdillah. Amirul Mukminin
beliau mendapat gelar juga sebagai Dzun-Nurain. Dzun-Nurain karena beliau pernah nikah 2 kali dengan putri Nabi SAW. Jadi nikah dengan putri yang pertama, putrinya wafat, kemudian dinikahkan lagi dengan yang kedua, kemudian wafat lagi. Nah, ibunya bernama Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubayb bin Abdul Syam, dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Bayda binti Abdul Muthalib yang merupakan bibi Rasul dari pihak bapak. Jadi masih ketemu persaudaraan dengan Nabi Muhammad SAW. Dari sisi nasab, orang Quraisy saat ini memiliki kerabatan yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Selain sebagai keponakan Nabi, Utsman juga menjadi mantu dan pernah menikahi 2 orang putri Nabi SAW, tapi tidak dikumpulkan. Siji Sedo nikah lagi yang kedua, karena dalam Islam mengumpulkan kakak beradik dalam satu pernikahan tidak boleh, termasuk mengumpulkan bibit dan ponakannya dalam satu pernikahan tidak boleh. Jadi kadang itu ada kakak beradik yang saling mencintai, saling tresno sampai sepakat pokoknya mulai aku nikah ya kowe kudu nikah. Giliran adik nikah gak ini rompayu, kalau sisa gak ini UPN juga boleh. Ada juga bibi yang sangat cinta sama ponakannya sangat mencintai bibi. Begitu ponakannya dilamar orang, saya ngelamar gak jadi lamaranmu tak tompo, aku belum jadi bojomu, ambil buleku yang kok kawin, soalnya lu sesuatu kawin-kawin. Itu yang buatan salah. Jadi itu syariat. Artinya kalau si adik tadi pengen memberikan suaminya kepada kakaknya, ya adik ini harus dicerai dulu, terus mundur dulu. Kalau si ponakan ini tadi pengen supaya suaminya menikahi bibinya, ya ponakan ini mundur dulu dari pernikahan, nggak boleh digabung jadi satu. Kemudian dengan keutamaan ini saja sulit bagi seorang untuk mencelanya, kecuali bagi mereka yang punya rasa dengki. Jadi kok Utsman ini di kafir ya kalau Syiah, tapi kok kafirnya kok budaya umur mau kuwi wis dulure Nabi, anaknya Nabi, putranya Nabi dikasihkan 2 ya terus tiba-tiba nongol menungso mbuh saka mana untung ora ngerti ngomong nek Utsman iki yo kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir. Piye gitu loh, dia itu piye gitu nalarnya. Makanya ini dimasukkan dalam bab akidah. Jangan sampai dengan mereka ketularan karo orang-orang sesat gitu. Maka seorang tokoh di masyarakat kita saja akan mencarikan orang yang terbaik menjadi suami anaknya, apalagi Nabi SAW tentulah beliau akan memilih orang yang terbaik untuk menjadi suami putrinya. Itu loh. Artinya kalau ini bukan orang pilihan, orang mungkin anaknya dikek, maksudnya dengan tegel, kayak putri dengan anak saat-saat itu, rabu uang berlanan pokoknya, apa yang buatan, pedes-pedes lanan kayak gini, buatan lah. Orang tua yang tetap akan milih, mau bibit, bebek, bubut, kerja di sekolah di, sama-sama burung, macam-macam ditanyai, apa itu hak jenengan. Makanya aneh kalau sampai dikafirkan, dia ceritanya pakai sebab yang mana ini nggak masuk akal. Utsman bin Affan termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga menjadi 6 orang anggota syura dan salah satu seorang khalifah al-Mahdiin yang diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Jadi beliau sebagai sahabat masuk sahabat, 10 orang dijamin surga masuk. Kemudian sebagai 4 orang, salah satu di antara 4 khulafaur rasyidin masuk. Kemudian sepeninggal Nabi SAW ada 6 orang yang musyawarah siapa yang mau menggantikan Nabi SAW, beliau ada di situ. Jadi itu penting, ini bukan sembarangan. Kemudian ciri fisik beliau, Utsman adalah orang yang ganteng, lembut, mempunyai janggut yang lebat, berperawakan sedang, tidak tinggi besar kayak Umar, sedang, punya tulang persendian yang besar, jadi kandungannya besar-besar, berbau bidang, rambutnya lebat dan bentuk mulutnya bagus, pokoknya gantengnya sopo kayak apa. Maka Az-Zuhri mengatakan beliau berwajah rupawan, bentuk mulutnya bagus, berbau bidang, berdahi lebar dan punya telapak kaki yang lebar. Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkenal dengan akhlaknya yang mulia, sangat pemalu, dermawan dan terhormat, dan terlalu panjang untuk mengisahkan kedermawanan beliau pada kesempatan yang sempit ini untuk kehidupan akhirat. Beliau suka menolong orang lain, berderma seolah-olah hartanya seiringan buah-buah kapuk yang pecah lalu kapuknya terhembus angin.
Jadi gampangannya beliau ini naik sedekah itu supaya orang itu kan, butuh nyong. Dan Allah benar-benar menepati janjinya. Allah kan mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya yang haqqullah riba wa yurbi sedekah. Harta riba itu akan dihapus oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Nah begitu dibahasakan yang hak itu bukan tiba-tiba di dalam di bumi, bukan sidik-sidik hilangnya sosok rakroso video kan, nanti tidak kayak anaknya video kan, nanti kobongan, nah itu riba. Tapi kalau sedekah, lebih sedekah ini yang Allah kembangkan. Nah pembagiannya itu juga nggak tiba-tiba kados ustaz tertentu sing ngomong dan copotan bilang kalau ngomong mulai ke masjid dijori ben 10 harus siapa buatan. Jadi misalnya dengan kali infak sedekah, Allah tuh punya janji melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ini prosesnya terserah Allah. Allah yang ngerti hikmah apa yang bisa diberikan kepada kita. Umpami gitu, dengan sekarang infak 1.000, nek dipikir 700 berarti kan itu 70 yuto. Nek nganti dengan mulai tekan omah kadang-kadang dikek 70 yuto. Insya Allah sesuai mau kafe-kafe menuju Islam. Tapi Allah mengatakan apa? Dia belum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh pengen ngetes mana di antara kalian itu yang imannya paling baik. Makanya kadang Allah kembalikan itu enggak full 700 kali lipat, mungkin dikembalikan 10 kali lipat. Mulai tekan rumah yang sehingga tadi sak itu, berarti kan sudah 10 kali lipat. Atau mungkin nanti pulang pengajian dengan buka warung, tiba-tiba ada orang borong dagangan dengan yuto, berarti 20 kali lipat. Seperti itu. Nah sisanya yang dimas, karena aku ya pengen 700 kali lipat, kalau janjinya 700, insya Allah disimpan buat jenengan di akhirat, atau disimpan buat waris jenengan, itu juga mungkin. Jadi misalnya dengan punya putrone kok ternyata nopo boleh upo orang kangelan gampang dagang yo lancar, itu bisa jadi karena barokah wong tuane sing dermawan itu. Jadi orang mesti kudu ditompo itu 100 kali lipat koyo omongan ustaz tertentu niku. Nah, akhirnya nopo enten piyai sing duwe mobil dijaluk karo ustaz dikeke. Nah, dia mikir bayangke wah mobilku bali ping 10. Dinteni kok 10 sitok orang. Padahal mobil iki mau tesih leasingan 20 lunas. Jadi wong leasingnya oyak-oyak nyicil. Akhirnya Pak ini udah lulus talentat, mobilnya balikin ya. Wong saya masih di oyak tukang leasing. Itulah manusia. Ketika dia berharap seperti itu caranya, padahal Allah itu enggak seperti itu modelnya. Allah itu yu'ti man yasha, bisa memberi kepada siapa yang dikehendaki. Tentu semua di atas sifat. Jangan-jangan nantinya dengan dikasih 700 kali lipat besok gak pengajian mengenai. Makanya di range kayak 10 sen. Aku sisanya disimpan buat putranya jenengan, buat putuling jenengan, mungkin buat garwanin jenengan. Hal-hal seperti ini perlu kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan keutamaan Utsman bin Affan disebutkan dalam banyak hadis yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena banyak. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak yang sudah demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Poinnya adalah bahwasanya sahabat Nabi SAW itu adalah golongan atau kumpulan manusia-manusia pilihan yang hadir menemani Nabi SAW pada awal dakwah beliau, yang setia rela berkorban harta bahkan nyawanya untuk Nabi SAW agar Islam itu berjaya. Maka di antara mereka ini ada 10 orang yang dijamin masuk surga, dan di antara mereka ada 4 orang yang paling utama. Maka termasuk dalam berakidah yang lurus adalah meyakini semua ini, dan termasuk keadaan yang salah yang menyimpang adalah ketika kita menjadi orang-orang yang melangkah dengan orang-orang yang sesat tadi, yaitu mencaci maki para sahabat, bahkan gak cuma sahabat secara umum, sahabat yang secara khusus yang khulafaur rasyidin ini dia dicaci maki, maka itu sebuah kesalahan yang teramat sangat fatal. Sehingga yang harus kita pahami dengan belajar akidah yang lurus ini, harapannya kita ngerti dan sadar diri posisi kita ini di mana.
Kita ini orang-orang mutaakhirin yang mana Islam gak akan nyampe kepada kita kecuali melalui sanadnya dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama mutaakhirin. Maka ketika kita belajar agama, tentu agama itu akan kembali kepada para sahabat dan tabi'in. Sehingga kalau ada orang yang mencela sahabat, hakikatnya ini sedang meruntuhkan fondasi-fondasi keimanan. Makanya ulama-ulama akidah memasukkan pentingnya memuliakan para sahabat, wabil khusus ulama rasyidin, mengingat jasanya yang sedemikian besar dan sedemikian luar biasa. Wa biasa, mohon maaf, wa'alaikum subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.